Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Proboasih Setiorini dari kelas E NPM 19-1213. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu hukum ekonomi syariah. Saya di sini mengambil bab 4, yaitu kedudukan kompilasi hukum ekonomi syariah. Di sini ada case melengkapi pilar peradilan agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain: yang ke-1, memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama, baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknik sumber daya manusia peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah. Yang ketiga, membentuk hukum formil dan material agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Yang keempat, memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah, dan biaya ringan. Keempat kebijakan Mahkamah Agung di atas merupakan pilar guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di sini ada KHE sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia. Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim penyusun KHS adalah sebagai berikut. Yang ke-1, menyesuaikan pola pikir, yaitu United Legal Opinion. Yang kedua, mencari format yang ideal atau bisa disebut dengan United Legal Framework. Yang ketiga, melaksanakan kajian pustaka, bisa disebut dengan library research. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sumber material atau substansial bagi para pelaku bisnis syariah, akademis, dan penegak hukum dalam bidang syariah. Namun hal itu saja belum mencukupi, sehingga kita juga melihat keberadaan kompilasi ini dalam kajiannya dengan usaha penemuan hukum di negara kita dan apapun perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam bisnis dengan prinsip syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah diperlukan walaupun sudah ada fatwa DSN yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi syariah. Namun, fatwa DSN belum meliputi seluruh item kegiatan ekonomi syariah sebagai dimaksud pasal 49 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2006. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.